Welcome to Protect Pods, Grow Your Knowledge, Gain the Future. Perkenalkan, saya Oktav dari HPT Angkatan 2023 yang pada kali ini akan membersamai teman-teman pada episode kali ini, yaitu dengan topik Circular Farming ala Piat untuk menuju kedaulatan pangan. Halo Plant Protectors, long time no see ya, sudah lama kita nggak berjumpa, akhirnya kita bisa bertemu kembali pada episode kali ini. Nah, tentunya di episode kali ini kita memiliki narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah Bapak Alan Sofan, SPMSC PhD. Beliau merupakan dosen dari Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Selain itu, beliau juga merupakan Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai kalian melewatkan kesempatan emas kali ini yang tentunya akan memberikan banyak wawasan dan informasi-informasi inspiratif dan terkini tentunya. Mungkin kita bisa menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat datang Bapak Alan di Protect Pods. Ya, selamat datang, senang sekali diundang di Protect Pod. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah baik ya, sehat dan tetap semangat. Oke, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana kesibukannya pada akhir-akhir ini. Ya, kesibukan saya jelas seperti dosen yang lain ya, mengajar, meneliti, mengabdi, ya, sesuai dengan Tridharma. Tridharma yang menjadi filosofi dari tugas kami sebagai dosen. Jadi mengajar cukup aktif, mungkin seminggu 3 kali. Kemudian membimbing mahasiswa melakukan penelitian-penelitian dari S3, S2, S1 sama. Kemudian melakukan pengabdian, kita ke masyarakat, kunjungan dan sebagainya. Cuman tambahannya yaitu sebagai Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi atau dalam bahasa Inggris Agroteknologi Innovation Center, AIC. Agroteknologi Innovation Center sejak kurang lebih bulan November 2023. Sehingga ini nanti November ini udah masuk setahun ya. Sudah setahun di Piat UGM. Ya. Sangat sibuk ya Bapak, alhamdulillah sekali. Iya, lumayan karena lucunya karena Piat lokasinya lumayan jauh dari kampus. Iya. Kalau rumah saya kan sebetulnya deket ya, 15 menit dari sini. Tapi kalau Piat UGM itu kan lokasinya ada 2 ya, dan kantor pusatnya ada di Merbah. Jadi kurang lebih kalau dari kampus itu 30 sampai 45 menit tergantung macet dan tidaknya. Itu yang membuat kesibukannya menambah gitu ya. Karena harus bolak-balik, kadang di kampus, kadang harus ke sana di Piat Merbah. Itu cukup menyita waktu dan pikiran juga ya. Tapi tetap semangat ya, karena demi UGM, demi Indonesia. Betul sekali. Oke, kita masuk menyambung pada topik kita pada hari ini, yaitu mengenai circular farming ala Piat untuk menuju kedaulatan pangan. Nah, dari saya sendiri dan mungkin juga teman-teman Plant Protectors mungkin masih asing juga sebenarnya Piat itu sendiri apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara kelembagaannya seperti itu. Ya, Piat itu sesuai namanya tadi ya, Pusat Inovasi Agroteknologi. Dia salah satu unit penunjang di UGM dan unit penunjang strategis di UGM. Dia langsung berada di bawah koordinasi rektorat gitu ya, untuk pengelolaan bidang yang terkait agro kompleks ya. Jadi Piat itu harus selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang agro kompleks ya, beberapa fakultas. Jadi ada fakultas pertanian, fakultas peternakan, fakultas teknologi pertanian, kehutanan. Bahkan tidak hanya itu kita juga harus memfasilitasi proses yang melibatkan fakultas yang lain, misalkan biologi, bahkan fakultas soshum, teknik, semuanya. Pokoknya semua bidang ilmu yang terkait dengan pengembangan pertanian kita fasilitasi di Piat UGM itu. Nah, secara fisik ya, jadi tadi ya secara kelembagaan kita berada sebagai unit penunjang yang memfasilitasi proses dari beberapa fakultas tadi. Nah, secara fisik kita itu punya 2 station ya, atau 2 kawasan, satu di Merbah tadi ya. Itu luasnya 37 hektar ya. Cukup luas ya.
Dan ada yang lebih luas lagi, Oh, yaitu di Mangunan, di mana? di Imogiri. Iya, itu berapa hektar? Itu 155 hektar. Wow. Jadi UGM ini potensinya luar biasa untuk mengembangkan pertanian. Ya, potensi modal untuk mengembangkan pertanian itu luar biasa karena mempunyai aset tadi, kawasan tadi. Iya. 37 hektar di Berbah dan 155 hektar di Mangunan, di dekat makam raja-raja. Itu kalau kita ke hutan pinus, ke kebun buah Mangunan, itu pasti melewati kebun Piat UGM yang Mangunan yang 155 hektar. Ya. Dan di Berbah itu, ya, di 37 hektar itu nanti juga terbagi menjadi beberapa klaster, ya. Ada klaster peternakan, klaster perikanan, klaster agroprocessing, ada beberapa klaster, ya. Di Mangunan juga sama. Itu nanti ada mayoritas terkait perkebunan, walaupun kita juga integrasikan beberapa terkait pertanian, peternakan dan sebagainya. Ya. Baik. Ini tadi kan ada banyak sekali bidangnya ya, Yeah. Bapak. Ada klaster-klasternya juga. Yeah. Nah, itu sebenarnya fasilitas dan aktivitas yang ada di Piat ini, itu apakah Piat memiliki rencana ke depan untuk pengembangannya? Betul, ya. Jadi saya sambung tadi terkait fasilitas dan aktivitas, ya. Iya. Jadi kalau fasilitas tadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kita bicara tentang Piat yang di Berbah itu, ya. Kita itu punya 11 bidang tadi, Mbak. Iya. 11 bidang itu misalkan ya terkait klaster peternakan. Itu nanti ada ruminansia besar, ruminansia kecil. Jadi ada kambing, ada ayam, ada sapi, ada rusa juga. Wow. Dan nanti kita juga melihat ada rumah potong ayamnya. Jadi ada hulu hilir. Jadi kita berternak ayam di situ. Iya. Nanti motongnya juga ada fasilitasnya namanya RPA, rumah potong ayam. Dan itu juga nanti industri hilirnya ada lagi. Itu misalkan klaster peternakan. Iya. Nanti kalau klaster pertanian nanti ada beberapa sub bidang lagi. Contohnya kita punya bank genetik. Itu kita luar biasa loh. Universitas yang mempunyai bank genetik itu salah satunya itu UGM. Dan saya pikir mungkin universitas lain tidak punya, ya. Dan itu merupakan hasil kolaborasi yang sangat bagus antara dunia akademik dengan swasta. Kebetulan kita waktu itu bermitra dengan ISWESIT Indonesia. Dan kebetulan saya pernah bekerja di ISWESIT juga, ya. Oh, iya. Dan mereka bermitra dengan UGM untuk mendirikan bank genetik. Nah, bank genetik ini fungsinya luar biasa karena dia kan punya 3 aktivitas utama, ya, untuk mengkoleksi benih, jadi benih-benih yang aneh-aneh. Apalagi kalau misalkan mbaknya itu ke bank genetik Piat UGM, itu nanti akan lihat terong yang sangat unik. Kalau kita biasanya kalau lihat terong itu kan biasa, ya, ya terong yang seperti kita makan. Atau nanti di sana itu bisa melihat terong yang daunnya itu berduri-duri, jadi kayak durian daunnya. Itu karena kita ternyata punya varietas-varietas, ya, terong dan yang lainnya yang unik-unik, yang aneh-aneh. Ya contohnya misalkan kayak padi, kan kita mungkin tahunya padi itu ya seperti itu, ya. Tapi kan kita sebenarnya belum terlalu kenal dengan pigmented rice, ya, yang ada beras merah dan sebagainya gitu, ya, beras hitam dan sebagainya. Jadi di situ kita mengkoleksi banyak benih-benih yang kalau menurut saya menyebutnya benih-benih yang aneh-aneh. Dan itu sangat bagus untuk konteks konservasi dan juga pemanfaatannya untuk pemuliaan dan sebagainya. Itu contohnya bank genetik, ya. Nah, pertanian itu selain tadi, ya, bank genetik, kita juga punya ini, Mbak, seed production. Seed production itu produksi benih dan beras padi. Nah, jadi Piat itu juga punya sertifikat sebagai produsen benih padi. Jadi kita jualan benih padi. Kok bisa jualan? Karena kita bisa memproduksinya. Jadi untuk produksi benih itu kan harus punya sertifikat, ya, sebagai produsen. Iya. Dan kita juga punya fasilitas dari hulu ke hilir. Kita punya lahannya. Jadi di antara 37 hektar itu 7 hektarnya itu fully dedicated untuk produksi benih padi, ya. Dan kita punya alat dari traktornya, ya, yang canggih, transplanternya kita punya, nanti harvesternya, orang menyebutnya combine harvester, ya. Itu kita juga punya. Jadi dan nanti kita akan bangun bagaimana kita bisa efisien dalam mengelola padi. Kita akan masukkan teknologi-teknologi yang itu harapannya akan memberi inspirasi
ya kepada milenial bahwa bertani itu asyik loh dan sebagainya. Kan sekarang kan minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian kan sangat kurang ya, sangat Pak. kurang. Padahal generasi tuanya juga sudah semakin berkurang juga kan. Betul. Nah ini merupakan tantangan dan disitulah Piat pengen mengambil perannya. Bagaimana mengembangkan pertanian di Piat itu menjadi sesuatu yang menarik bagi generasi muda. Makanya kemarin kita bikin Agrifest, mungkin pernah dengar ya, mungkin 2 bulan yang lalu ya, kita menyelenggarakan Agrifest ya. Itu luar biasa animonya. Kita undang beberapa praktisi dari yang milenial sampai yang berpengalaman. Salah satu tujuannya itu bagaimana kita mewajahkan pertanian itu sesuatu yang potensial, sesuatu yang asyik dan sebagainya. Nah itu seed productionnya. Kita juga selain tadi di lapangan kita punya banyak alat-alat, kita juga punya fasilitas untuk memproses benihnya, karena ketika dipanen itu kan harus diproses. Ya toh? Kita punya silo dryernya, kita punya rice milling unitnya, dan kita juga sudah punya kemasannya. Ya, jadi nanti kalau ada yang mau beli benih padi atau beras padi itu bisa dari Piat UGM. Nah, ini promosi ya. Kita punya merek namanya Gamagora untuk benih padi dan kita punya merek Sri Kencana untuk berasnya, dan berasnya sehat. Nah, kita punya slogan beras sehat dari petani hebat. Keren sekali. Iya, dan itu saya baru cerita klaster peternakan dan pertanian. Nanti ada klaster lagi yang di pertanian itu nanti juga nyambung ke agroprocessing. Ya, agroprocessing itu apa? Ya mirip-mirip. Ini biasanya teman-teman TPD yang banyak berkecimpung di teknologi pertanian. Gitu. Jadi kita memproses, misalkan dulu kita sempat membuat tahu. Nanti kita juga membuat beberapa olahan produk pertanian. Semua produk pertanian kita olah di situ. Gitu. Nah, yang terkait pertanian lagi kita juga punya divisi khusus untuk menjual sayur segar. Ini kebetulan, dan ini yang ini ceritanya menarik ya. Saya baru 3 bulan di Piat ya, sudah di challenge ya sama rektorat ya untuk bisa mensuplai seluruh kebutuhan makanan di RSA, Rumah Sakit Akademik UGM. Jadi semua kebutuhan RSA, tempe, tahu, cabai, timun, jeruk, semuanya, wortel, kentang, dari yang daging ayam, daging ikan, daging sapi, semuanya diminta Piat. Ya. Waktu itu saya sempat ragu juga ya. Tapi teman-teman bilang gini, wah itu peluang itu. Iya betul. Dalam batin saya ini antara peluang dan tekanan ini. Karena mereka ini lucunya karena RSA itu kan pesannya itu tiap hari itu. Jadi tiap hari akan, misalnya jam 8 mereka akan membuat list ya 35, biasanya rata-rata 30 sampai 50 item. Ada cabai, macam-macam, bawang putih, bawang merah, sebagainya itu. Nah, kemudian besoknya itu harus ready. Jadi kita punya 24 jam untuk mencari barang itu, mengecek quality controlnya supaya itu ready untuk bisa ke pasien-pasien itu. Tapi alhamdulillah 3 bulan sudah berjalan dengan baik ya, dan kita malah pengen ekspansi itu tidak hanya RSA tapi yang lain. Jadi kita pengen membuat sistem di mana kita bisa menyediakan sayur segar tidak hanya untuk RSA ya, tapi untuk semuanya. Ya. Dan itu luar biasa itu aktivitas yang menurut saya salah satu yang istimewa di tahun ini, di tahun pertama saya ini menyediakan sayur segar. Dan ini bagi UGM sangat menarik sekali karena ini salah satu yang kita sebut sebagai circular economy. Ya, jadi tiap-tiap unit itu saling mensupport. Jadi RSA itu kan juga salah satu unit di UGM ya. Rumah sakit Piat juga sama. Nah, ini digabung-gabungkan itu loh, dikoneksikan. Nah, begitu pula nanti kedepannya juga akan saling interconnected dengan unit-unit yang lain. Nah, nanti itu baru pertanian. Nanti pertanian, tadi peternakan ada, pertanian, dan juga nanti ada perikanan. Perikanan kita punya ikan koi, kita punya bawal, nila, lele. Nah, terakhir kita mengembangkan lobster. Jadi nanti kalau rekan-rekan sobat protektor ini pengen tahu ya aktivitas Piat ya, bisa berkunjung ke sana dan akan banyak sekali hal yang bisa dipelajari ya.
yang perikanan tadi. Yang pertanian tadi juga ada satu lagi, ada smart farming. Yeah. Nah, smart farming itu kita punya kebun jeruk, kita menyebutnya Citrus Learning Center. Jadi kalau pengen belajar jeruk dari bibit sampai bisa produksi, termasuk penanganan hama penyakit, itu kita pusatkan di PIAT punya fasilitas itu. Termasuk bagi yang suka anggrek. Nah, ya kalau ibu-ibu, tapi sebetulnya penggemarnya itu tidak hanya ibu-ibu loh, bapak-bapak juga banyak itu. Anggrek kita punya banyak macam-macam anggrek gitu ya, termasuk kultur jaringan itu juga ada. Jadi kalau pengen healing itu bisa ke anggrek PIAT gitu ya. Yang terakhir sebetulnya salah satu klasternya itu kita punya klaster perkebunan ya di Mangunan yang 165 hektar. Kita punya kayu putih, punya karet, punya kebun buah dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah klaster pengolahan sampah ya. Jadi kita punya namanya Rindu, Rumah Inovasi Daur Ulang. Jadi kita mengelola hampir seluruh sampah UGM itu, bagian hilirnya itu di PIAT, bagian akhir untuk pengelolaannya itu ada di PIAT. Dan di PIAT ada fasilitas yang untuk mengelola sampah-sampah tersebut. Kita paling tidak punya dua yang utama ya, bagaimana kita mengelola sampah campur dan sampah yang organik. Yang sampah campur kita nanti cacapilah, nanti ada mesinnya, dan dari situ nanti bisa diolah lebih lanjut. Nah, nanti kita juga punya sampah organik, yang sampah organik itu nanti dibagi dua lagi. Ada yang hanya kita komposkan juga ditambah dengan beberapa organik yang lain, material organik yang lain, misalkan sludge susu, bekas susu itu kita nanti campurkan di situ, atau kita olah lewat ini fasilitas black soldier fly atau maggot ya, mungkin pernah dengar ya. Maggot pernah dengar. Pernah dengar maggot. Dan itu sangat terkait nih dengan sobat-sobat plant protector gitu ya, karena tahu black soldier fly. Kita juga punya beberapa alumni yang menekuni bidang ini, mengolah sampah organik dengan black soldier fly, dan di PIAT juga ada. Nah, dari situ nanti akan tercipta produk maggot. Nah, maggot kita gunakan untuk macam-macam. Nah, itu fasilitasnya. Nah, yang penting lagi adalah ketika bicara PIAT, ketika bicara fasilitas, kita perlu juga dong aktivitasnya apa di sana. Nah, aktivitas yang terkait publik atau pihak eksternal itu paling tidak ada 3D. Satu, untuk kunjungan, visitasi, ya. Jadi kita membuka masyarakat untuk berkunjung ke PIAT, dari anak TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas, ya, mahasiswa, sampai pensiunan itu bisa berkunjung ke PIAT, ya. Jadi kita membuka itu. Yang lucu kadang ada adik-adik SMP, SMA yang melakukan studi tour ya, kan banyak tuh yang tujuan studi tournya itu ke Jogja, ya enggak? Nah, itu kadang mampir ke PIAT, alasannya apa? Alasannya simpel sebetulnya, dan itu menginspirasi saya juga. Ya kan namanya studi tour Pak, masa ke Malioboro aja gitu. Jadi pengen ada konten edukasinya, biar ada edukasi. Ya, sehingga saya akan, wah ini luar biasa ini ya. Jadi itu kunjungan. Jadi yang berkunjung ke PIAT kita buka luas ya. Yang kedua, field school namanya. Field school itu mendukung praktikum. Makanya banyak teman-teman dari beberapa fakultas ke PIAT untuk praktikum. Ya, misalkan dari teman-teman kedokteran hewan, mereka kan butuh praktikum reproduksi sapi. Nah, di kami kan punya sapi. Nah, mereka kemudian langsung. Kemudian termasuk teman-teman plant protector dari UGM ya, itu juga suka berkunjung ke sana untuk misalkan koleksi serangga dan sebagainya. Jadi kita sangat terbuka. Misalkan ada teman-teman misalkan pengen mengetahui manajemen tanaman jeruk, juga bisa ke sana. Atau mungkin pengen mengimplementasikan teknologi perangkap lalat buah, itu juga bisa berkunjung ke PIAT. Jadi PIAT itu memang luar biasa menurut saya. Saya baru setahun aja merasa PIAT itu luar biasa ya, bisa mendukung banyak aktivitas, mendukung aktivitas pendidikan yang di UGM itu. Nah, itu tadi visitasi, field school, sama yang ketiga adalah pelatihan-pelatihan. Jadi kita
punya paket-paket pelatihan wah banyak sekali pelatihan-pelatihan gitu. Dan itu dari semua kalangan. Nah, terakhir kami menerima pelatihan terkait budidaya ikan ya, untuk rekan-rekan dari PDAM Balikpapan, jauh-jauh dari Kalimantan datang ke Jogja, kemudian pelatihannya dimintakan dari kami. Jadi kami memberikan pelatihan untuk bapak-bapak, ibu-ibu pegawai PDAM yang menjelang pensiun. Nah, jadi itu kemudian sebelumnya juga ada pelatihan masalah hidroponik untuk ibu-ibu dharma wanita. Jadi ketiga ini kita menyebutnya agroedutainment. Ya, itu salah satu aktivitas yang luar biasa. Nah, termasuk nanti ada teman-teman magang, ada MPKM dan sebagainya. Kami menyebutnya gini, kenapa agroedutainment itu menjadi salah satu core bisnis PIAT, salah satu aktivitas utama PIAT. Ini supaya inline dengan core bisnisnya UGM ya. Kalau kita kontekskan UGM itu punya bisnis, itu kan bisnisnya di akademik ya. Nah, kita juga pengen punya hal yang sama. Bedanya kalau di Bulak Sumur UGM di sini ya, di fakultas dan sebagainya, misalkan menjelaskan tentang ayam atau menjelaskan tentang serangga, itu kan mayoritas lewat slide gitu ya. Lewat slide dijelaskan. Kalaupun praktikum kadang biasanya yang sudah mati gitu. Tapi kalau di PIAT menjelaskan ayam, langsung megang ayamnya, langsung kena kotorannya, baunya ayam juga langsung tercium gitu ya. Kalau pengen belajar serangga langsung kegigit serangganya. Nah, pengalaman field experiences ini langsung praktek gitu lah. Dan disitulah model pendidikan yang kami bangun itu. Jadi lebih ke field practices gitu ya. Nah, jadi itulah fasilitas dan aktivitas utama di PIAT UGM. Ya. Mungkin karena tadi kan udah ada dijelaskan juga ya Pak, ada banyak sekali bisa field trip segala macam, terus ada juga bidangnya, ada banyak sekali klaster-klasternya juga. Nah, itu apakah dari PIAT ini memiliki konsep untuk rencana pengembangannya ke depan seperti itu? Ya, betul. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena kebetulan PIAT itu menempati kawasan yang lumayan luas ya, 37 hektar di Merbah dan 155 hektar di Mangunan, dan di tiap kawasan tersebut itu kita juga punya beberapa bidang yang ada secara paralel. Nah, kemudian kita tertarik untuk mengimplementasikan apa yang disebut dengan circular farming. Circular farming itu coba kita implementasikan di situ, yang tujuannya ya bagaimana pertanian yang kita bangun di PIAT itu akan lebih efisien, lebih sustainable. Itu ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya Pak, circular farming itu apa? Karena saya sendiri juga masih baru pertama kali dengar. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara circular farming itu kita tidak boleh lupa terkait konsep yang sebelumnya. Kita mungkin pernah dengar ya, ada integrated farming, ada juga sempat ada regenerative farming gitu ya. Nah, sekarang muncul lagi circular farming. Jadi memang kurang lebih sama, ini bukan sesuatu yang berbeda sebetulnya. Itu adalah kalau saya menyebutnya penyempurnaan dari konsep sebelumnya. Dan kita pengen fokus pada circular farming karena kebetulan PIAT punya beberapa bidang yang diproseskan secara paralel. Makanya kita sempat tuh sedang dalam proses membuat buku ya, circular farming ala PIAT UGM. Jadi pengennya kalau ingat circular farming, ingat PIAT. Kalau ingat PIAT, ingat circular farming. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi, circular farming itu apa sih? Ya, tadi mirip dengan konsep yang lama, hanya penekanannya itu ada di dua hal. Satu, yaitu memanfaatkan kembali, memanfaatkan kembali sisa produksi atau produk samping dari suatu proses, dimasukkan kembali ke proses yang di bidang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meminimalkan limbah. Jadi inti dari circular farming itu di proses, dua proses itu, memanfaatkan kembali produk samping ke dalam suatu proses dan meminimalkan limbah. Itu prosesnya. Nah, inputnya apa dong kalau kita pakai logika IPO ya, input proses output. Inputnya adalah bagaimana kita menguatkan koordinasi antar bidang. Ya.
Nah, kemudian outputnya apa dong? Outputnya adalah satu, efisiensi. Ya. Karena kan produk samping ketika tidak terbuang tapi malah digunakan kan berarti efisiensi. Ya. Ya. Contohnya, misalkan kita punya kambing, punya sapi, kotorannya daripada dibuang, Ya. itu kan produk samping ya, karena kita fokus pada misalkan penggemukan atau susu gitu ya. Ya. Nah, produk sampingnya kan kotoran Ya. atau urin dan sebagainya. Nah, itu kita manfaatkan kembali ke dalam suatu proses. Berarti kan kita harus bisa memanfaatkan produk samping yang berupa kotoran atau urin tadi dimanfaatkan ke proses yang lain, yaitu ke Iya. proses yang mana? Ke pertanian. Yaitu kita masukkan ke untuk pupuk Iya. dan sebagainya. Pupuk untuk nanam jagung misalkan. Nah, jagung nanti diambil jagungnya, sisa tanamannya kita manfaatkan kembali, jangan dibuang. Iya. Manfaatkan kembali untuk pakan ternak, kambing dan sebagainya. Jadi itu efisiensi itu maksudnya di situ. Tidak ada. Kemudian yang kedua juga menciptakan nilai ekonomi dan diversifikasi produk. Ya. Nilai ekonomi artinya apa? Kotorannya tadi kita proses ya supaya menjadi pupuk. Itu kan nilai ekonomi. Diversifikasi produk artinya yang tadinya kita cuman jualan susu atau daging, kita bisa jualan pupuk juga. Iya. Kita punya nilai ekonomi. Iya. Nah, jadi itu kurang lebih yang dimaksud dengan circular farming. Ya. Jadi pada intinya tuh circular farming ini tidak membuang Sisa limbah produk. atau itu secara Betul. sia-sia gitu ya Betul. Bapak. Jadi Iya. dimanfaatkan secara terus-menerus, Iya. secara sirkular seperti Secara itu. circular. Betul. Nah, mungkin apakah ada alasan tersendiri mengapa Piat ini mengimplementasikan konsep dari circular farming itu sendiri? Iya. Jadi alasan utamanya bagi kami lebih ke efisiensi Iya. dan memberikan sebuah model yang bagus untuk bisa ditiru oleh pihak-pihak lainnya. Karena memang kami merasakan ya luar biasa ya, sangat efisien. Contohnya saja tadi ya, bagaimana kotoran kambing kemudian terintegrasi dengan pertanian, jadi semuanya jadi zero waste ya. Iya. Contoh yang lain juga ada, misalkan kita punya ternak lele ya, itu kan ada air buangan yang kadang kita ganti, Ya, itu betul. kita alirkan ke pertanian menjadi sumber nutrisi yang bagus. Itu menjadi misalkan untuk tanaman apa gitu ya, itu kan nanti kita tidak perlu pupuk yang berlebihan. Atau kita juga punya divisi agroprocessing, kita mengolah beberapa sayuran untuk makanan, sayuran sisanya itu sayuran organik itu kita masukkan ke unit pengolahan sampah organik yang berbasis BSF tadi, Black Soldier Fly. Itu nanti kasihkan ke situ, kemudian kita akan menghasilkan magotnya bisa kita jadikan pakan lele misalkan. Nah, hal-hal efisiensi ini menjadi salah satu alasan utama. Yang kedua, kebetulan kita juga punya beberapa bidang yang berada dalam satu kawasan ya. Sehingga itu sangat mudah untuk diintegrasikan karena dalam satu pengelolaan. Iya. Yeah. Mungkin sebagai penutup diskusi kita pada hari ini, apakah Bapak memiliki pesan atau rekomendasi yang ingin disampaikan, terutama bagi petani ataupun pengambil kebijakan atau pengusaha yang tertarik pada konsep circular farming? Ya, yang pertama, saya senang sekali ya diundang di forum ini di Protectpot ya, teman-teman IMHPT ya. Iya. Yang pertama, ini kesempatan yang bagus bagi saya untuk mengenalkan PIAT UGM, Pusat Inovasi Agroteknologi UGM. Kami membangun konsep circular farming PIAT UGM konteksnya sebagai model pembelajaran. Jadi dengan adanya podcast ini, saya juga mengundang pada banyak pihak, baik petani, baik Gapoktan atau mungkin semua orang lah, semua pihak yang terkait dengan pertanian untuk bisa berkunjung ke PIAT untuk belajar bersama, saling belajar. Kami juga mengundang praktisi-praktisi ya untuk bisa bertukar informasi. Contohnya kemarin kita bikin event Agrifest itu ya. Jadi itu menjadi forum, kita menjadi hub antara petani, industri, pengambil kebijakan. Kita kumpulkan di forum itu. Fungsi hub inilah yang sangat penting. Jadi silahkan bisa berkunjung ke PIAT, baik yang di Berbah atau Mangunan, bisa dilihat, dicek di website atau nanti di situ juga ada PIC atau ada kontaknya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain saya mengundang banyak pihak untuk bisa belajar bareng di UGM ya. Yang kedua, terkait circular farming ini kita propose ya, kita usulkan kepada banyak pihak untuk bisa diimplementasikan ya. Karena kami membuktikan itu
meningkatkan tadi efisiensi, meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai ekonomi. Nah, loh kan di kawasan yang lain mungkin tidak seperti Piat. Kalau Piat kan semuanya terintegrasi ya, memang deket-deketan gitu ya, berada dalam satu kawasan. Kalau di masyarakat itu mungkin berbeda, mungkin punya challenge tersendiri. Tapi memang kembali ke definisi di awal, memang poinnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kolaborasi antar bidang. Misalkan di RT mana punya peternakan, di RT yang lain punya perikanan, RT yang lain menanam apa, itu bisa saling dikolaborasikan. Dan saya pikir di zaman sekarang masalah komunikasi kan bukan hal yang susah ya. Masalah integrasian ini di zaman sekarang menjadi sangat mudah dan sangat mungkin dilakukan. Jadi ayo bareng-bareng membangun pertanian yang lebih sustain, lebih efisien, lebih zero waste, supaya bumi ini lestari, supaya pangan kita lebih berdaulat lagi, lebih tahan lagi, petani sejahtera, masyarakat melihat petani itu lebih positif, masyarakat muda, kaum muda, milenial juga lebih bersemangat untuk bisa memandang sektor pertanian sebagai sektor yang luar biasa sebetulnya. Dan saya merasakan betul ketika setahun ini banyak berinteraksi dengan semua kalangan ya, yang mengelola pertanian, dan itu luar biasa. Diskusi kali ini telah memberikan banyak pemahaman yang mendalam tentang penerapan konsep circular farming di Piat, dan konsep ini juga terbukti mampu mendorong efisiensi dan keberlanjutan dalam pertanian, sekaligus menjadi solusi potensial untuk menghadapi tantangan masa depan. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan siklus tertutup dalam produksi, kita dapat melihat bagaimana circular farming ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan. Oke, terima kasih Bapak Alan sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa berbagi informasi dan wawasan yang sangat insightful kepada teman-teman Plant Protectors. Dan tentunya diskusi ini menggambarkan bagaimana penerapan circular farming di Piat dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Konsep tersebut menawarkan solusi potensial untuk mengatasi tantangan di masa depan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Bagi Plant Protectors, jika Anda mengalami sedikit kebingungan ataupun memiliki pertanyaan yang lebih lanjut, boleh banget dan sangat feel free untuk menghubungi kami di media sosial ataupun meninggalkan jejak komentar di platform podcast pada kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan ikuti episode-episode Protect Pod selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat dalam melanjutkan pertanian Indonesia. See you and bye-bye.